Kira saya bos. Apa yang terjadi? Wah! Halo CS-ku, berjumpa kembali dengan Manusia Madasu di Easy Film. Kali ini request dari CS-ku Trasas Momiharjo untuk meringkas perjalanan hidup musisi besar bernama Didi Kempot. Ia adalah seniman, komposer musik, dan penulis lagu yang karyanya tidak lekang oleh waktu. Oke CS-ku, sebelum kita mulai seperti biasa, kita intro dulu guys. Manakah kita mencari manusia, membotakkan mata, mengosongkan jiwa. Saya kesunyian, tak lagi kau dengar. Inilah saatnya engkau melihatnya. Ikutlah bersamaku, berjalan bersamaku, dengan apa yang membara, dengan asap bermakna. Marilah harapan jadi kenyataan. Marilah harapan jadi kenyataan. Scene dibuka oleh seorang pria bernama Didik Prasetyo atau yang lebih dikenal sebagai Didi Kempot. Ia lahir pada 31 Desember 1966 di Surakarta, Solo dari pasangan Ranto Edi Gudel dan Umiati Siti Nurjana. Didi merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara dan dibesarkan oleh keluarga seniman yang sangat sederhana. Ayahnya berprofesi sebagai pemain ketoprak Jawa, sedangkan ibunya adalah seorang sinden yang cukup ternama. Saat kecil Didi dikenal sebagai anak humoris yang membuatnya memiliki banyak teman dan mulai bermain gitar ukulele ketika berusia 10 tahun hingga tampil di acara hajatan bersama kedua orang tuanya. Lalu ketika ia lulus sekolah SMP di tahun 1982, Didi memutuskan berhenti sekolah untuk mengejar mimpinya sebagai seorang seniman. Hal itu ia lakukan karena menurut sang ayah menjadi seniman tidak perlu sekolah tinggi dan hanya dibutuhkan bakat, kemampuan, juga kerja keras. Di periode tersebut Didi mulai menjadi musisi jalanan hingga tampil di acara hajatan dengan bayaran seadanya. Ia juga bekerja bersama kakak pertamanya bernama Lilik Subagio untuk meringankan beban kedua orang tuanya. Pada tahun 1987 Didi merantau ke Jakarta untuk menyusul Mamik Prasetyo, kakak keduanya yang merupakan anggota grup pelawak Sri Mulat. Di sana ia bertemu dengan Wawan Liswanto yang kemudian menjadi sahabat baiknya. Selain ia mencari pengalaman baru di Jakarta, ia juga ingin meringankan beban kedua orang tuanya agar sang adik bisa melanjutkan pendidikannya. Di periode tersebut, Didi mulai berteman dengan para pengamen jalanan sampai mendirikan komunitas bernama Kelompok Pengamen Trotoar atau Kempot. Bersama komunitas tersebut, Didi memutuskan untuk menggunakan nama Didi Kempot sebagai nama panggungnya karena dianggap unik dan memiliki daya tarik sendiri. Tak hanya itu, ia juga mulai menggelar pertunjukan di beberapa pentas seni Jakarta seperti di Selipi, Palmerah, Cakung, dan Pasar Senen. 2 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1989, Didi menikah dengan Saputri dan memiliki 2 anak perempuan bernama Lintang Ayu Tias Prasti dan Siola Putri Regina Resi. Namun Lintang Ayu meninggal dunia di usia 6 bulan karena penyakit yang tidak dijelaskan. 2 bulan setelah kematian putri pertamanya, Didi merilis lagu berjudul Cidro yang menceritakan kisah asmara dan perasaan patah hatinya. Lagu tersebut menarik perhatian label besar Musika Studio yang telah melahirkan banyak musisi ternama di Indonesia. Hal itu bukan tanpa alasan karena lagu tersebut dianggap memiliki arti yang mendalam, dan sejak saat itu Didi mulai menulis lagu tentang perasaan patah hatinya yang membuatnya dijuluki sebagai Godfather of Broken Heart. Sak mestine janji Beberapa bulan kemudian, saat diwawancara, Didi mengatakan jika ia sedang mengerjakan proyek baru yang akan membuat perubahan di industri musik Indonesia. Selain musiknya diisi unsur tradisional seperti keroncong dan campur sari, ia juga berencana ingin merubah image lagu Jawa agar bisa diterima oleh kalangan anak muda.
Pernyataan tersebut menimbulkan pro kontra di kalangan seniman Jawa karena berbagai alasan. Meski begitu, Didi tetap melanjutkan tujuannya walau bertentangan dengan para seniornya. Pada tahun 90-an, Didi mulai melakukan eksperimen di saat musik dangdut sedang berada di puncak ketenarannya. Saat itu ia menggabungkan musik keroncong, campur sari, dan dangdut dengan lirik percintaan, dan eksperimen tersebut akhirnya berhasil hingga melahirkan subgenre baru yang saat ini dikenal sebagai congdut atau keroncong dangdut. Karena hal itu Raja Dangdut Haji Rhoma Irama sampai memuji karya Didi yang menurutnya sangat spektakuler. Di sisi lain, Didi mengadopsi anak perempuan bernama Eni Swinawati setelah anak ketiganya meninggal dunia ketika masih di dalam kandungan. Eni kemudian bergabung dengan label Musika Studio untuk membantu Didi ayah angkatnya dalam bermusik. Pada tahun 1993, Didi menggelar tur ke beberapa kota setelah merekam 20 lagu untuk album terbarunya. Ia juga menggelar pertunjukan di Suriname, Amerika Latin yang membuat namanya semakin dikenal oleh banyak orang. Di periode tersebut, Didi kembali menulis lagu yang menceritakan tentang kehidupannya dan menciptakan lagu berjudul Bayi Suci untuk mengenang kematian anak pertamanya. Saat diwawancara, Didi mengatakan jika dirinya sedang mengalami dilema setelah mendapatkan tawaran kontrak dari label asal Belanda. Saat itu ia ingin meraih cita-citanya, namun sangat berat jika harus meninggalkan anak dan istrinya. Beberapa tahun kemudian, setelah berpikir dan mendapatkan izin dari istrinya, Didi Kempot akhirnya terbang ke Belanda di tahun 1996. Di sana ia disambut baik oleh para musisi Belanda yang kagum dengan karyanya, dan 2 minggu setelah melakukan sesi rekaman, ia tampil di Rotterdam dengan membawakan lagu barunya yang berjudul Layang Kangen. Selain itu, ia juga menggelar tur Eropa yang membuat nama Didi mulai dikenal secara internasional. Lalu setelah menetap di Belanda selama 2 tahun, Didi memutuskan pulang ke Indonesia setelah lengsernya rejim Soeharto di tahun 1998. Kepulangan Didi disambut baik oleh keluarga dan sahabatnya hingga menggelar pertunjukan di kota kelahirannya. Pada tahun 1999, Didi Kempot resmi merilis album pertamanya yang berhasil sukses secara komersial. Selain mendapatkan banyak pujian kritis dari para seniman Indonesia, album tersebut juga menampilkan satu lagu berjudul Stasiun Balapan yang kemudian menjadi sangat populer di kalangan anak muda. Berkat kesuksesan album pertamanya, Didi mulai tampil di acara televisi hingga menggelar tur ke beberapa kota di Indonesia. Meski begitu, Didi tetap menjadi sosok yang rendah hati hingga membuatnya sangat dikagumi oleh banyak orang. Sepanjang periode tersebut sampai tahun 2003, Didi telah merilis 3 album berjudul Plong, Taman Asmoro, Cucokrowo, dan 1 album kompilasi. Ia juga telah menggelar banyak pertunjukan dan memiliki basis penggemar yang luar biasa. Pada tahun 2005, Didi menikah kembali dengan penyanyi dangdut bernama Yan Velia. Mereka kemudian memiliki 2 anak bernama Saka Praja Adil dan Seika Janita Keisha Prasetya. Pernikahan tersebut menjadi berita besar di Indonesia karena Didi diduga melakukan poligami tanpa izin dari istri pertamanya. Selain itu, seluruh media gosip juga terus mengangkat isu perselingkuhannya yang membuat Didi akhirnya angkat bicara. Karena hal itu, Saputri istri pertamanya juga angkat bicara dengan mengatakan jika ia telah mengizinkan Didi melakukan poligami dengan syarat yang sudah ditentukan. Beberapa bulan kemudian, Didi merilis album terbarunya berjudul Onopo dengan menampilkan musik yang berbeda dari album sebelumnya. Secara musikal, album tersebut menampilkan musik pop, dangdut tradisional, dan keroncong yang membuat seorang jurnalis bernama Aldo Sianturi menyebut jika Didi adalah seorang konseptor musik yang sangat jenius. Hal itu bukan tanpa alasan karena Didi mampu membuat lagu yang disukai anak muda walaupun ditulis dengan menggunakan bahasa Jawa. Meski akhirnya ketenaran Didi semakin menurun, namun pada tahun 2010 namanya kembali populer setelah merilis lagu berjudul Lingso Tresno.
Menurut pengamat musik bernama Irfan R. Derajat, Didi Kempot telah menciptakan tren baru yang diminati oleh anak muda dan berhasil membangkitkan kembali ketenaran lagu Jawa yang sebelumnya telah dianggap kuno, aneh, dan tidak menarik. Bahkan ketenarannya semakin meningkat setelah merilis lagu berjudul Kalung Emas di tahun 2013. Di sisi lain, ketika para musisi mulai mengangkat isu yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta, Didi mengatakan jika ia mengizinkan lagunya dinyanyikan oleh siapapun tanpa harus membayar royalti. Hal itu kemudian menimbulkan pro kontra di kalangan musisi hingga Didi menerima banyak kritikan dari para musisi Indonesia. Pada tahun 2016, Didi Kempot berhasil mendapatkan penghargaan dari Anugerah Musik Indonesia untuk yang kelima kalinya. Hal itu menjadikan Didi sebagai salah satu musisi paling berpengaruh di Indonesia dengan karyanya yang telah diakui oleh masyarakat Indonesia. Lalu setelah merilis lagu baru, Didi menggelar pertunjukan di Jawa Tengah dan sering tampil di acara televisi hingga menjadi juri di ajang pencarian bakat bernama Campur Sari Idol Sragen. Di sisi lain, meski saat itu Didi telah menjadi selebritis, namun ia tidak pernah sombong dan selalu ramah kepada semua orang hingga tak segan untuk ngobrol bersama para penggemarnya jika bertemu dimanapun. 3 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2019, Didi Kempot tampil di acara pendidikan non-formal festival yang digelar di halaman kantor Balai Kota Surakarta. Selain membawakan lagu terbaiknya, Didi juga bercerita tentang masa lalunya untuk memotivasi anak putus sekolah sama seperti dirinya. Setelah itu, Didi menggelar pertunjukan di SCBD Jakarta Selatan yang dihadiri oleh ribuan para penonton. Di sana, ia tampil sangat mengesankan dengan membawakan beberapa lagu hingga ribuan penonton ikut bernyanyi ketika ia menyanyikan lagu Stasiun Balapan Solo. Sewu kuda tani Pada bulan Desember masih di tahun yang sama, muncul komunitas bernama Sobat Ambyar. Komunitas tersebut dibentuk oleh para penggemar Didi Kempot yang sebelumnya dikenal sebagai Kempoters. Saat diwawancara, Didi mengatakan jika ia sangat kagum dengan loyalitas Sobat Ambyar yang ia anggap sangat luar biasa. Selain itu, ia juga mengatakan akan menggelar pertunjukan besar di beberapa kota namun dibatalkan akibat pandemi COVID-19. Pada 11 April 2020, Didi Kempot menggelar pertunjukan streaming untuk menggalang dana dan melawan COVID-19. Pertunjukan tersebut berhasil mengumpulkan uang 8 miliar rupiah yang kemudian ia sumbangkan kepada organisasi Palang Merah Indonesia. 1 bulan kemudian, Didi merilis lagu berjudul Ojo Mudik yang menerima banyak pujian kritis dari para kritikus musik. Lagu tersebut berisi himbauan agar masyarakat tidak mudik untuk menghindari penyebaran virus corona yang semakin meningkat di Indonesia. Empat hari setelah merilis lagu Ojo Mudik, Didi dilarikan ke rumah sakit karena mengalami demam yang tidak biasa. Namun pada 5 Mei 2020, Didi Kempot dinyatakan meninggal dunia akibat jantung di usianya yang ke-53 tahun. Kematian Didi menjadi berita besar yang mengejutkan banyak orang hingga para penggemarnya mengucapkan rasa duka di media sosialnya. Setelah itu, Didi dimakamkan di tempat pemakaman umum Astana Jatisari yang dihadiri oleh keluarga dan sahabat dekatnya. Di sisi lain, Didi Kempot telah dianggap sebagai salah satu musisi berpengaruh dengan karya yang telah diakui oleh dunia. Ia juga menjadi sosok yang diidolakan oleh kaum milenial yang akrab dengan media sosial. Saking populernya, Didi sampai dijuluki sebagai bapak patah hati nasional oleh para penggemarnya karena lagu-lagunya yang sangat mengesankan. Meski Didi telah meninggal dunia, namun pengaruh dan karya hebatnya masih bisa kita rasakan hingga sekarang. Lalu film pun selesai. Suara angin kayangan tiap janji damai. Setiap saat aku berdoa untukmu, kesetiaan yang kumiliki tak akan pernah pudar. Didi
Kempot. Oke CS-CS ku, terima kasih sudah menyaksikan ringkasan ini nggak selesai. Saya beserta jajaran Berandal Malam kembali pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye, hampura. Terima kasih yang udah request, nuhun you.